Dari sini kita belajar, orang yang hadir maulid bukan orang biasa, maaf. Pian, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar, maaf, pian semua bukan orang biasa, tapi pian semua adalah orang pilihan dari Allah. Harta siapa yang diinfakkan di dalam acara maulid pada siang hari ini, maaf, bukan harta sembarang. Berapa harta yang kita infakkan? Lihat Al-Imam Hasanul Basri, beliau mengatakan, jikalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, akan saya infakkan semuanya demi perayaan maulidnya Nabi Muhammad. Berapa yang kita infakkan? Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'ain sa'iri. Engkau tidak akan pernah mampu membalas kebaikan-kebaikan nabimu meskipun engkau di dalam membalas kebaikan nabimu tersebut berjalan dari tempatmu menuju ke Madinatul Munawwarah, bukan berjalan kaki lagi, akan tetapi berjalan dengan dua bola mata. Berjalan dengan dua bola mata kita datang kepada Nabi Muhammad. Apa yang kita lakukan masih belum bisa membalas kebaikan Nabi Muhammad kepada kita. Keringat yang tercucur pada saat ini, para petugas yang ada di luar sana yang mengamankan kendaraan kita, mereka yang nantinya bekerja keras baik sebelum acara atau sesudah acara, tim kebersihan, semua yang terlibat daripada acara ini, maaf, keringat mereka tidak akan pernah sia-sia. Usaha mereka tidak akan pernah diabaikan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karena itu, kalau kita ingin mengorbankan harta kita, kalau kita ingin mengorbankan tenaga kita, kalau kita ingin mengorbankan keringat kita, pikiran kita, maka korbankanlah untuk Allah dan Rasulnya. Semua tidak akan pernah sia-sia. Dan Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kalau kita ingin berkorban, jangan tanggung-tanggung, berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Ada majelis taklim, yuk hadir kita. Maaf, orang yang hadir majelis taklim bukan orang biasa. Mereka yang membantu bukan orang biasa, mereka orang-orang mulia di sisi Allah. Namun inilah yang dikatakan oleh para ulama, mengenal para kekasih Allah lebih sulit daripada mengenal Allah. Kenapa demikian? Allah jelas mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, tapi mengenal para aulia, mengenal para salihin, itu yang sulit. Kenapa? Kadang-kadang kita makan bareng dengan mereka di warung. Kadang-kadang kita ketika saruan, Masya Allah, beliau duduk di samping kita, padahal kita tidak tahu hati mereka itu ada apa. Padahal kita tidak tahu bagaimana hati mereka yang selalu terkoneksi dengan Allah, yang selalu terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya hadirnya di majelis semacam ini, maaf, dari karenanya Habib Ali Habsyi tadi bilang apa? Di majelis mampu menyingkirkan berbagai macam problem-problem, musibah-musibah di majelis. Terus dawagat taubatak ya al-asi idza batatub. Ini waktunya engkau wahai tukang maksiat, kalau ingin taubat kepada Allah, nih saatnya. Dawagat aubatak ya syarid idza bata'u. Dan ini adalah waktunya bagi engkau yang dulu kabur dari rahmat Allah, saatnya kita mendekat dengan Allah. Ini kalau kita Masya Allah, apalagi di tempat ini siang malam perayaan maulid, majelis-majelis diadakan perayaan maulid, rumah-rumah diadakan perayaan maulid. Kalau kita tidak dapat ampunan di bulan maulid, kapan lagi dapat ampunan? Orang Masya Allah hujan dengan lebatnya, sawah orang lain semuanya pada ada airnya. Kenapa sawah kita tidak ada airnya? Bukan salah hujannya, tapi salah kitanya. Mawaidul khair mabsutah liman bayarit. Ini di bulan maulid mawaidul khair, hidangan-hidangan kebaikan dari Allah mabsut, dihamparkan oleh Allah. Tapi masalahnya siapa yang mau yang datang itu siapa? Masalahnya siapa yang mau datang, siapa? Majelis banyak di tempat sini, Masya Allah, di tempat guru-guru kita, Masya Allah, banyak majelis. Tapi pertanyaannya, kitanya berada di mana? Kita berada di mana? Majelis banyak di mana-mana, tapi kitanya di mana?
Ya Rabb, mudah-mudahan dengan berkat peringatan Maulid, mudah-mudahan ini kita punya hati diberikan oleh Allah cinta kepadanya dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus kata Habib Ali Habsyi, "Za jama' la syak tughfar buh jami'udz dzunub." Ini perkumpulan tidak diragukan lagi, pasti semua orang yang hadir tidaklah bubar dari ini majelis melainkan seluruh dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah dipastikan ini kita punya dosa pasti diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena jawabannya cuma satu, karena kita berkumpul untuk Nabi Muhammad. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, "Man tawajjah nahwa babik ma raja' min dzaka khaib." Siapa orang yang datang melalui pintu Nabi Muhammad tidak bakal sia-sia. Orang kalau udah datang dari pintu Nabi Muhammad, orang yang pelaku maksiat datang ke pintu Nabi Muhammad, diampuni Allah. Yang punya hajat datang melalui pintu Nabi Muhammad, bakal dikabulkan segala hajatnya. Dari karenanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Lau ja'u," seandainya mereka wahai Muhammad datang kepadaku dengan cara apapun, "wastaftahu," dan mereka meminta agar dibukakan pintu bakal mereka yang datang, saya tidak akan pernah bukakan kepada mereka, melainkan mereka yang datang menempuh jalan seperti apa yang kau tempuh, yaitu jalan mutaba'ah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya kita beruntung, kita punya anak kita bawa ke tempat ini, kita punya istri kita bawa ke tempat sini, kita kumpul di sini. Dza jama' la syak tughfar bih jami'udz dzunub. Ini kita semua tidak akan pernah bubar melainkan kita punya dosa diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah. Yang menyumbangkan hartanya diberikan keberkahan oleh Allah, keringatnya yang bercucuran demi Nabi Muhammad, semuanya bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekecil apapun yang kita korbankan untuk Nabi Muhammad tidak bakal sia-sia. Hadza Abu Lahab, sudah tahu semua bagaimana Abu Lahab kekal selama-lamanya di dalam neraka, sampai Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Akan tetapi lihat tiap hari Senin, ini hari ini hari Senin, tiap hari Senin azabnya diringankan oleh Allah. Kenapa? Apa amalnya? Apakah sedekah? La. Apakah dia orang baik? Bukan. Apakah dia orang yang menjaga silaturahim? Maaf, bukan. Apa amalannya sampai-sampai siksaannya setiap hari Senin diringankan oleh Allah? Cuma satu. Apa amalannya? Gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika datang Thuwaibatul Aslamiyah, datang kepada Abu Lahab memberitahukan, "Ya Abu Lahab, tuh barusan dilahirkan keponakan engkau, anak Abdullah dari Aminah, berjenis kelamin kan laki-laki." Beliau gembira mendengar kelahirannya Nabi Muhammad. Beliau masih belum tahu siapa yang dilahirkan, akan tetapi gembira, sehingga beliau merdekakan Thuwaibatul Aslamiyah, yang mana adalah statusnya, identitasnya adalah budaknya Abu Lahab yang dimiliki oleh Abu Lahab. Tapi karena Abu Lahab mendengar ini kabar gembira keponakannya lahir dari Thuwaibah, dia merdekakan Thuwaibatul Aslamiyah. Tahu apa yang beliau dapat? Dan setelah itu bagaimana Abu Lahab memusuhi Nabi Muhammad? Lihat, apakah Allah melupakan? Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, apalagi orang yang berbuat baik untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai guru mulia Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat afiah, beliau mengatakan di dalam maulidnya, "Lam yansakha liguna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidzal haditsu atana." Allah tidak melupakan kegembiraan yang dirasakan oleh Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad, sehingga datang sebuah hadis, "Annal adzab mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana." Bahwasanya hadis tersebut menjelaskan azabnya Abu Lahab itu tiap hari Senin diringankan oleh Allah. Kenapa diringankan? Karena kegembiraan yang beliau rasakan terhadap lahirnya Nabi Muhammad. Kita jangan sampai lebih rendah dari binatang. Maaf, binatang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Engkau di mana? Yang kita khawatirkan kalau engkau mengatakan perkumpulan semacam ini adalah terlalu berlebihan. Berlebihan dari segi mana?
Guru mulia Al-Habib Umar mengatakan, Allah qad asna alaih. Allah telah memuliakan Nabi Muhammad. Allah telah mengagungkan Nabi Muhammad. Fama yusawil gaulu minna aw yakunu thanana. Sekarang yang kita lakukan seujung kukunya tidak ada. Jangankan ketika Allah memuliakan Nabi Muhammad. Lihat di zaman dahulu para kufar Quraisy, orang-orang yang menentang ajaran Nabi Muhammad mengakui bagaimana kecintaan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Sampai mereka dengan terangnya, dengan jujurnya mengatakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Wa ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan ka ta'zimi ashabi Muhammadin Muhammada. Saya tidak pernah, belum pernah melihat seseorang mempunyai kecintaan kepada seseorang melebihi daripada kecintaannya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Dan saya belum pernah melihat bagaimana seseorang mengagungkan kepada seseorang seperti pengagungannya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Dan itu diakui oleh musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita lakukan sedikit, sampai dikatakan di dalam di dalam Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Ad-Dibai, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Jikalau kita perayaan Maulid bukan 1 tahun, tapi tiap hari kita adakan perayaan Maulid, itu sudah wajib hukumnya. Kenapa? Saking besarnya hak yang harus kita tunaikan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma'al kufri. Itu balasan Allah terhadap orang yang kafir. Gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Tiap hari Senin, hari ini dia diringankan azabnya. Bahkan diriwayatkan keluar dari jempolnya Abu Lahab air dan beliau minum. Hadza ma'al kufri, kata Habib Umar, ini adalah balasan bagi orang yang kafir. Fama hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dhi fuadin imtala imana. Bagaimana kegembiraan tersebut ada di dalam hati orang yang hidupnya penuh dengan cinta dan keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.